Gila perubahannya. Saya lihat dari HP ini. Wih, Allah Karim. Semoga unik, antik. Wih, batu. Loh, kok gila. Saya lihat dari HP, kamera HP ini. Oke. Lu. Dikira menyetarakan ke tonton, tidak. Bahkan benda-benda aci atau pusaka yang disukainya itu kalau laku tinggi itu dijual. Berarti kan masa ada Tuhan dijual, masa ada sesuatu yang kekuatannya diyakini setara dengan Tuhan dijual. Kan tidak mungkin kalau seperti itu. Ya karena tidak menganggap seperti itu, tidak menganggap setara seperti Tuhan. Tetap dalam lingkup itu makhluk, itu benda yang butuh dirawat, butuh dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Oke sahabat-sahabatku, bertemu lagi dengan saya di channel Rumah Kesembuhan Alifah. Sebelumnya semoga sahabat-sahabat semuanya selalu dalam kondisi sehat bahagia. Semoga Allah menjadikan kita semuanya dalam kondisi sehat sekaligus bahagia. Oke sahabat-sahabatku, kali ini Rumah Kesembuhan Alifah kembali menampilkan satu konten atau video yang masih di jalur edukasi mistik, khususnya di benda-benda aci. Dan saat ini adalah yang akan saya bahas adalah kepompong. Sebagaimana sering saya jelaskan di awal-awal video, setiap konten saya di segmen edukasi mistik ini, bahwasanya ini tujuannya atau saya pribadi mengoleksi hobi di dunia metafisikal ini atau benda-benda aci. Ini tujuannya bukan yang aneh-aneh, bukan yang untuk jimat dan sejenisnya, tapi untuk sebagai bahan satu hiburan yang mungkin dengan ini kita bisa melepas jenuh, menjadi cara bagaimana bahagia, seneng gitu dari hiburan ini. Di samping itu yang kedua juga, dan ini tak kalah pentingnya, sebagai bahan kontemplasi atau perenungan tentang kebesaran Allah, khususnya yang ada di alam raya, naturalitas, berupa benda-benda yang unik, yang antik, yang langka, yang di situ ada sisi ketika kita memikirkannya, nalar kita itu tidak sampai. Juga dalam bahasa lain, ketika melihat benda itu, fenomena itu, akal mengatakan kok bisa. Karena tidak nyampe, maka ada pertanyaan kok bisa. Disitulah sisi-sisi yang akal kita tidak mampu, di luar jangkau batas nalar logika kita. Sehingga di situ saya sebut sebagai edukasi mistik sebagai hiburan, juga sebagai bahan kontemplasi. Jadi bukan untuk yang aneh-aneh, cimat-cimat, atau bahkan ya bukan yang tiba-tiba dianggap syirik, yakni menyetarakan
uh, ketuhanan, menyamakan Tuhan, sisi ketuhanan dengan sisi benda-benda ini. Dan itu sangat jauh sekali, sangat tidak tak terpikirkan bagi saya yang suka barang-barang antik, barang-barang unik itu. Justru sebaliknya, bahkan itu tidak pernah terpikirkan sama sekali. Tidak ada di pikiran saya kayak ini isinya besi kuning memiliki kekuatan setara dengan kekuatan Allah. Tidak ada sama sekali, melainkan hanya anggapan-anggapan orang yang tidak berilmu atau tidak paham atau tidak bertanggung jawab atau bahkan ngawur ya, sesuai dengan akalnya sendiri menilai orang lain. Sekedar ada orang megang keris disebut syirik. Tidak mungkinlah orang itu memahami, menyadari sesuka-suka, sebesar-besarnya apa, bagaimanapun sukanya orang terhadap benda haji atau pusaka, keris, atau benda mistik. Itu tidak mungkin dia berpikiran sampai berpikiran itu menjadi Tuhan. Itu setara dengan Tuhan, bahkan menjadi Tuhan, jauh sekali ya. Buktinya sesayang-sayang, seyakin-yakinnya bagaimanapun seseorang terhadap pusaka keris semuanya, ya tetaplah ya ada istilah dicuci, ada proses pencucian ketika karatan. Walaupun ada ritual tertentu pada waktu-waktu tertentu, itu kan dicuci, dibersihkan. Secara logika maka dia membersihkan Tuhannya, Tuhan dibersihkan, Tuhan dicuci. Kan tidak masuk akal sama sekali. Sebodoh-bodohnya akalnya manusia tidak mungkin sampai seperti itu. Dia menyadari kerisnya atau benda hajinya butuh dirawat. Kalau pusaka besi tua, besi aci harus dibersihkan biar nggak karatan. Dengan cara dikasih minyak juga menjaganya. Atau benda aci disimpan, dirawat dengan minyak biar selalu bersih, dibuat di tempat yang bagus. Kalau akik cincinnya yang bagus, pesanan khusus. Kalau jadi liontin dipesankan khusus, emban yang khusus. Masa Tuhan seperti itu kan, disikapi seperti itu, butuh penyikapan dirinya. Kan itu bukan ke Tuhan. Tuhan itu pencipta, Tuhan itu yang menyikapi, yang memastikan ya, yang maha memastikan, yang maha mencikapi. Kok malah disikapi, kan tidak mungkin. Sebodoh-bodohnya manusia kan tidak mungkin sampai seperti itu. Karena ada proses-proses yang membutuhkan bagi benda aci atau barang yang disimpan itu atau pusaka itu, butuh dicuci ya. Masa Tuhan butuh? Juga tidak menyamakan, setarakan juga. Disamakan, dikira menyamai kekuatan Tuhan. Dikira menyetarakan kekuatan Tuhan. Tidak. Bahkan benda-benda aci atau pusaka yang disukainya itu, kalau laku tinggi itu dijual. Berarti kan masa ada Tuhan dijual, masa ada sesuatu yang kekuatannya diyakini setara dengan Tuhan dijual. Kan tidak mungkin kalau seperti itu. Ya karena tidak menganggap seperti itu, tidak menganggap setara seperti Tuhan. Tetap dalam lingkup itu makhluk, itu benda yang butuh dirawat, butuh dijaga. Nah seperti itu. Sebodoh-bodohnya manusia mesti berpikir seperti itu. Tidak mungkin dia takut dengan kerisnya sendiri. Gak mungkin dia takut dengan pusakanya sendiri. Gak mungkin dia takut dengan akiknya sendiri yang dianggap keramat. Gak mungkin sampai setingkat itu. Jadi sebetulnya timbul pemikiran-pemikiran menyetarakan, menyamakan kekuatan dengan Tuhan. Itu sebetulnya dari akalan-akalan orang yang ngawur saja kalau dipikir-pikir. Bahkan bisa jadi dia yang sirik. Lah kok bisa-bisanya dia menganggap orang menyetarakan benda dengan Tuhannya. Kan sebetulnya timbul dari logikanya dia sendiri. Berarti dia yang berpikir seperti itu gitu. Padahal orang itu sangat jauh sekali tidak terpikirkan seperti itu. Nah, jadi seperti itu sahabat. Jadi untuk saya pribadi atau mungkin sahabat yang percaya ya, jangan sampai mudah mengklaim orang itu syirik hanya gara-gara membawa keris, suka akik, sudah benda unik, suka benda unik langka. Itu jangan seenaknya semudah begitu saja tiba-tiba itu syirik.
dianggap dia sudah menganggap bendanya itu disetarakan dengan kekuatan Tuhan. Itu bahkan kita yang bisa-bisa sirik. Karena orang tak terpikirkan seperti itu, sebodoh-bodohnya orang. Malah sebaliknya yang bilang itu kok sampai muncul di otaknya. Orang menganggap orang lagi menyamakan benda yang dimilikinya hanya gara-gara unik, hanya gara-gara disikapi metafisikal, setara kekuatan dengan Tuhan. Itu kan muncul dari pikirannya sendiri, sangkaan lagi. Wah, itu kotaknya sendiri yang memang apa ya, ngawur itu loh. Berpikir sesuatu dianggap disamakan dengan Tuhan. Loh, kenapa dia tidak berpikir kalau itu benda? Orangnya yang punya itu dia menyadari dia itu benda. Pusaka yang butuh disikapi tadi, dicuci, dijaga. Sehingga tidak menganggap itu setara dengan Tuhan. Tidak terpikirkan sama sekali tentang kaitannya dengan Tuhan. Kecuali itu adalah ciptaan Tuhan. Apa yang ia miliki adalah yang diciptakan Tuhan. Yang butuh dirawat, butuh dicuci. Bahkan kalau laku mahal dijual ya. Nah itu. Banyak kan orang-orang seeman-emannya pusaka. Sebilang-bilangnya dia itu pusakanya, manfaatnya ini, asetnya ini. Ketika ketemu akan dijual. Lah berarti dari niatnya aja menjual itu sudah mematahkan pandangan anggapan bahwa dia itu eman, takut atau tergantung dengan benda itu. Kok dijual? Kalau tergantung kan nggak mungkin dijual. Nah seperti itu sahabat-sahabat ya. Jadi ya secara pribadi kayak saya ini jadi tidak terpikirkan seperti itu. Walaupun tidak sedikit yang bilang saya itu sirik, ya tidak pengaruh. Apalah dia berkata, perkataannya ya perkataannya. Innahu qailuhu apa? Innahu apa? Jadi dia yang berkata ya sudah, hanya dia berkata, nggak pengaruh sama sekali. Dia bukan Tuhan, malaikat pun tidak, nabi pun tidak, wali pun tidak, kecuali orang-orang yang nggak jelas ya, nggak jelas ngawur, maksudnya otaknya nggak jelas ngawur. Oke demikian, ini langsung saja kali ini saya membuka kepompong. Langsung ke topik, maaf masih ada pendahuluan yang semoga menjadi ilmu, menambah inspirasi, selain hiburan juga inspirasi, kontemplasi tentang kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, ciptaan Allah di alam raya ini. Ini langsung saja kali ini saya akan membongkar kepompong ya. Kepompong. Mohon maaf ada anak saya nangis baru bangun karena ini memang baru usai subuh ya, baru sholat. Langsung penasaran ke kepompong yang besar ini. Ini kepompong kali ini kepompong besar, jumbo ya istilahnya. Ya di kayu ranting. Dan ini penasaran saya itu isinya besar berat, jadi pantas isinya besar ini. Dipencetin tebal, terus begini kan. Oh ya. Masih segala alam ya, ini alami natural, tidak ada campur tangan manusia. Apa yang ada di dalam adalah natural, adanya sudah begitu di dalam. Prosesnya alam atas kehendak Allah ya ini. Jadi bukan buatan manusia, tidak dijahit, tidak ditempel lalu ditaruh sesuatu, tidak. Asli murni alam ditemukan di alam. Oke sekali ini sekarang langsung saja ya. Ini kamera tak taruh. Oke sahabatku, kita mulai buka. Nah kamera sudah tak taruh karena tangan saya mau pakai. Oke ntar. Wih ini masih ada rantingnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Segel ya, segel. Jadi biar ini menjadi kenangan ya, rekam jejak bahwasanya apapun nanti di dalam ini terekam ada dari dalam, asalnya dari dalam kepompong ini. Jadi rekaman ini menjadi bukti apapun yang di dalam nanti, umpamanya mustika atau besi kuning atau apa, batu yang dibuat akik, yang dibuat leontin, akik dan sejenisnya, dibuat hiasan, ini asalnya dari dalam ini. Jadi ini rekaman ini bukti ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Lu subhanallah. Apa ini? Lalu oke. Saya senangnya penasaran begini nih. Luar biasa, penasaran banget loh, kepompong ada benda lain ya, benda haji lah saya anggap, atau benda unik atau benda langka lah. Kalau bukan benda haji, benda langka, benda unik, apapun yang isinya ya tetap unik. Long kepompong biasanya metamorfosis hewan, dari hewan yang kurang sempurna menjadi lebih sempurna, atau jenisnya dan sejenisnya ya.
yang belum punya apa sayap kemudian menjadi bersayap gitu ya, dengan proses kempompongisasi ini. Tapi ini enggak jadinya benda hewannya itu seakan-akan hancur, kan banyak hancurannya itu, kadang kayak hancuran kulitnya, sayapnya itu ya. Jadinya benda aji, benda yang mati gitulah, kayak besi, kayak batu ya, mustika. Kan unik kan, apapun sehingga apapun yang ada di dalam itu tetap unik walaupun jelek bentuknya. Jadi ini warna, jenisnya, warnanya, bentuknya, jumlahnya nggak tahu. Oke, sekarang buka. Wih, apa itu? Wih, wih. Saya belum lihat. Wih, gila perubahannya. Saya lihat dari HP ini. Wih, Allah Karim. Semoga unik, antik. Wih, wih. Batu. Loh, kok gila. Saya lihat dari HP, kamera HP ini. Oke. Lu. Waduh. Kayaknya bau apa? Bau apa lupa saya. Bau. Wih. Tundung bau yang batu tapi di tengah itu cekung. Di tengahnya itu cekung. Wih. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makhluknya Allah. Nah, itu hancurannya ya. Nah, itu. Nanti biar. Nah, ini. Ini jalan turun lain nih. Wih. Nah, ini hancurannya. Nah, itu. Subhanallah. Tundung bau. Wih, batu kayak gini kok bisa? Allah Karim, subhanallah. Alhamdulillah adad alki wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimah. Jadi tengahnya cekung. Wah, itu ya. Subhanallah. Wih, batu kayak gini ya. Ini kan sebetulnya kalau separuhnya ada kan kayak bulat, kayak telur. Wih, warnanya antik loh. Lihat sahabatku, alami banget ya. Wih, hilap kayak ada minyaknya ya. Tundung bau namanya ini. Nggak lubang tapi di tengah cekung kayak gini. Wih, subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kasih minyak sahabatku. Ini kayak ada minyaknya ya, tapi tak kasih minyak. Salah satu saya menyikapi ya. Sekali lagi disikapi ya. Anggaplah kalau manusia dikasih kopi baru datang dari alamnya ya. Ini kan baru datang dari alamnya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mustika batu tumbang pompong. Aku tawassal mula mukhaliqullah nur Muhammad nasal. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu lak. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu lak. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu lak. Antik kayak telur ya. Warnanya alam banget prosesnya ya. Jadi kita ambil kamera. Wih, kopi saya hampir tumpah. Oke sahabat-sahabatku, jadi ini ternyata kepompong ini berisi tundung. Ini hancur-hancurnya kayak hewannya itu ya, kayak tubuh hewannya. Jadi ini batu tundung bau tua tapi ini ya. Wah, ini baliknya antik ya. Baliknya antik. Ini kan separuh, seandainya bulat ini kayak telur. Tundung bau. Kelap-kelip ya batunya. Tidak tahu jenis batu apa ini. Sudah ada di dalam kepompong. Lain hancur-hancurnya kayak hewannya itu.
kayak kulit hewannya. Kalau nggak pakai kamera, pakai lampu ini. Nah, ini kalau nggak pakai lampu. Pakai lampu. Kayak kayak apa? Kayak marmer. Wih, tua banget deh. Kayak batu dari alam ya. Dari luar, maksudnya kerikil-kerikil gitu. Ini Tuhan. Bau. Bentuk antik ya. Oke, dengan sahabatku, ini dibuat nanti nih. Kalau buat cincin ini kebesaran ini ya. Kecuali tangannya jenis tangan jumbo, jari-jari jumbo. Oke, sahabat-sahabatku, demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ini menjadi bahan permenungan atau satu hiburan, bisa menyenangkan atau melepas kita dari penat ya, kejenuhan, dan lebih dari itu menjadi kontemplasi yang mengarahkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada ciptaannya ini di alam raya ini berupa benda-benda unik seperti ini. Demikian, terima kasih. Subhanallah walhamdulillah adadalki wa ridha nafsi wa sinata nafsi wa midad kalimati subhana man yatajabi jabaruti anhalki fala ainun darau la nidda wa la nidda siwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.